Untuk resep, sudah aku tulis lengkap di description box. Langkah pertama, siapkan 1 butir telur. Tambahkan gula pasir sebanyak 160 gram. 1 sendok teh SP. Lalu adonan dikocok sampai putih dan mengembang. Di sini aku menggunakan mixer dengan kecepatan sedang. Kalau adonan sudah putih dan mengembang seperti ini, tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan tuang santan sebanyak 150 ml. Ini aku tuang setengahnya dulu. Lalu kocok kembali sampai adonan tercampur rata. Ini aku menggunakan kecepatan rendah. Tambahkan tepung terigu sebanyak 200 gram, ini dituang setengahnya dulu. Lalu dikocok sampai cukup merata dengan kecepatan rendah. Masukkan sisa tepung terigu. Tuang sisa santan. Dikocok sampai cukup tercampur. Untuk meratakan bagian tepi adonan, aduk kembali menggunakan spatula. Selanjutnya, bagi adonan menjadi 2 bagian yang nantinya akan ada 2 warna, 1 warna putih dan 1 warna hijau. Nah, ini diberi secukupnya. Untuk menghasilkan warna putih yang lebih cerah, tambahkan setengah sendok teh pewarna putih bubuk. Untuk pewarnanya seperti ini. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Untuk adonan yang kedua, beri warna hijau. Supaya lebih wangi, tambahkan pasta pandan dan pewarna hijau secukupnya. Nah, sampai warna hijaunya seperti ini. Agar hasilnya lebih rapi dan mudah menuang ke cetakan, masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Ke tahap selanjutnya, ini sudah aku siapkan cetakan putu ayu yang sudah dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Untuk motif cetakannya, sesuaikan aja ya, sesuai selera. Untuk menyerupai motif biji sirsak, di sini aku menggunakan biji selasih, bisa juga menggunakan wijen hitam. Lalu taburi di bagian dasar cetakan. Taburannya ini sedikit aja ya. Lalu tuang adonan putih. Dituang sampai ke bawah batas garis cetakan ya. Kemudian ini diratakan. Kalau semua adonan putih sudah dituang, lalu ditutup menggunakan adonan hijau, ini diratakan. Mengisinya tidak sampai penuh, karena ketika dikukus akan mengembang. Setelah semua sudah dituang, adonan siap dikukus. Panaskan kukusan terlebih dahulu sampai airnya mendidih.
Kukus adonan selama 12 menit menggunakan api sedang. Setelah 12 menit dikukus, kue sirsak sudah matang. Untuk satu resep bisa menghasilkan 21 buah, tapi ini menyesuaikan besar kecilnya ukuran cetakan yang digunakan. Kalau sudah hangat, lepaskan kue dari cetakan. Kalau untuk ide jualan, bisa dikemas secara ekonomis menggunakan mika seperti ini. Walaupun cuma menggunakan satu telur, tapi teksturnya empuk dan juga lembut. Rasa manisnya pas, enggak bau amis, tampilannya cantik, jadi menarik untuk ide jualan. Langkah pertama, siapkan 1 butir telur. Tambahkan gula pasir sebanyak 160 gram. 1 sendok teh SP, lalu adonan dikocok dengan kecepatan sedang sampai adonan putih dan mengembang. Sampai adonannya putih dan mengembang seperti ini. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan tuang santan dengan kekentalan sedang sebanyak 150 ml. Ini aku tuang setengahnya dulu. Dikocok kembali dengan kecepatan rendah sampai cukup tercampur. Tambahkan tepung terigu sebanyak 200 gram, tuang setengahnya dulu. Kalau sudah cukup tercampur, tuang sisa santan, dan masukkan juga sisa tepung terigu. Dikocok kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur merata. Kemudian ini aku aduk lagi menggunakan spatula agar bagian tepi adonan bisa tercampur secara merata. Nah, kalau sudah tercampur, bagi adonan menjadi 2 bagian. Beri secukupnya. Untuk adonan yang dominan lebih banyak, beri pasta pandan dan pewarna hijau secukupnya. Sampai warna yang dihasilkan hijau seperti ini. Kemudian adonan yang kedua, tambahkan pasta coklat dan pewarna coklat secukupnya. Kalau sudah tercampur rata, lalu ini disisihkan dulu. Tahap selanjutnya, siapkan cetakan. Nah, untuk cetakan yang aku gunakan, motifnya seperti ini. Lalu dioles tipis menggunakan minyak goreng sampai rata. Supaya menyerupai buah kiwi, ini aku beri biji selasi. Bisa juga menggunakan wijen hitam. Membentuk motifnya cukup ditaburi seperti ini.
Tuang adonan yang hijau terlebih dahulu. Nah, supaya mudah menuangnya, masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Cukup sampai di garis cetakan, jangan sampai diisi penuh. Lalu diratakan. Tuang adonan yang coklat secukupnya. Untuk mengisi adonan ke dalam cetakan, jangan sampai penuh ya, karena nanti ketika dikukus, adonan akan mengembang. Panaskan kukusan menggunakan api sedang, tunggu sampai airnya mendidih. Kukus adonan selama 12 menit menggunakan api sedang hingga matang. Kalau sudah 12 menit dikukus, matikan api kompor dan segera diangkat ya. Untuk satu resep bisa menghasilkan 23 buah, tapi tergantung besar kecilnya cetakan yang digunakan. Setelah kuenya hangat, lepaskan dari cetakan. Supaya rasanya lebih gurih, bisa menambahkan keju parut di bagian tengah seperti ini. Tapi ini opsional, bisa sesuaikan dengan selera. Nah, kalau untuk ide jualan, bisa dikemas ekonomis menggunakan mika plastik. Nah, ini untuk hasil kuenya. Walaupun cuma pakai 1 telur, tapi teksturnya lembut, bisa jadi banyak. Rasanya ada manis dan gurihnya juga. Ini cocok banget untuk ide jualan. Untuk resep, sudah aku tulis lengkap di description box. Langkah pertama, siapkan telur sebanyak 2 butir. Tambahkan 140 gram gula merah yang sudah diiris tipis-tipis seperti ini. Untuk pengembang kue, aku menggunakan SP sebanyak 1 sendok teh. Kemudian adonan dikocok dengan kecepatan tinggi sampai mengembang. Selain menggunakan gula merah, bisa juga menggunakan gula aren yang kemasan. Kalau menggunakan gula merah, pilih yang teksturnya kering, jangan yang lembab atau yang basah, agar hasilnya mengembang secara maksimal. Nah, jika adonan sudah mengembang seperti ini, tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tuang 150 ml santan dengan kekentalan sedang, ini tuang setengahnya dulu. Masukkan 150 gram tepung terigu, ini juga dimasukkan setengahnya dulu. Adonan dikocok dengan kecepatan rendah sampai cukup tercampur. Setelah adonan cukup tercampur, masukkan sisa santan dan tepung terigu. Dikocok kembali sampai tercampur rata.
Untuk menyisir tepung di bagian tepi, ini aku aduk lagi menggunakan spatula. Supaya hasil kue tidak pucat, tambahkan pewarna coklat kurang lebih sebanyak 1 sendok teh. Atau bisa disesuaikan ya dengan selera. Ke tahap selanjutnya, ini sudah aku siapkan cetakan untuk motifnya seperti ini, lalu olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Sebelum adonan dituang, ini akan aku beri kacang almond, tapi sesuaikan aja ya dengan selera. Bisa juga menggunakan meses coklat ataupun yang tanpa topping. Kemudian adonan dituang sampai ke batas cetakan. Nah, supaya lebih mudah menuang ke dalam cetakan, masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Lalu dihentakkan seperti ini agar udara yang terperangkap bisa keluar dan hasilnya lebih rata. Nah, kalau semuanya sudah diisi, lalu dikukus. Sebelumnya, panaskan kukusan terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Kukus adonan selama 12 menit menggunakan api sedang. Setelah 12 menit dikukus, kuenya sudah matang. Segera diangkat dan didiamkan dulu sampai dingin ya. Untuk melepas kue dari cetakan, caranya direnggangkan bagian tepinya seperti ini. Supaya hasil kue lebih cantik, ini aku tambahkan wijen yang sudah disangrai. Satu resep bisa menghasilkan 32 buah, tapi menyesuaikan ukuran cetakan yang digunakan. Untuk topping, sesuaikan ya dengan selera. Tanpa topping, ini rasanya juga udah enak. Teksturnya lembut, gula merahnya ini terasa. Cara bikinnya pun mudah, dari bahan yang sederhana. Ini cocok banget untuk ide jualan. Pertama, siapkan 100 gram kelapa parut, tambahkan 1/4 sendok teh garam, diaduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur, selanjutnya dikukus.
Kukus kelapa parut kurang lebih selama 10 menit. Nah, ini sudah matang. Ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya, ini sudah aku siapkan cetakan kue putu ayu. Untuk diameternya, ini 6 cm dan sudah aku olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Untuk besar kecilnya cetakan bisa disesuaikan ya. Selanjutnya, masukkan secukupnya kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Lakukan satu persatu hingga habis ya. Setelah semua cetakan terisi, lalu rapikan dan padatkan. Ini akan aku sisihkan dulu. Ke proses selanjutnya, membuat adonan kue putu ayu. Siapkan 2 butir telur, 70 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian adonan di mixer dengan kecepatan tinggi hingga hasilnya putih dan kaku. Hingga hasil adonannya seperti ini. Lalu tambahkan 100 gram tepung terigu. Ini aku masukkan secara bertahap sebanyak 2 kali. Kemudian di mixer dengan kecepatan rendah. Adonan di mixer hingga tercampur merata. Ini aku ratakan lagi menggunakan spatula. Setelah adonan tercampur merata, tuang 100 ml santan secara bertahap. Aduk adonan hingga tercampur merata ya. Selanjutnya, adonan dibagi menjadi 3, yang nantinya akan ada 3 warna. Untuk adonan yang pertama, beri warna merah sebanyak 2 tetes. Lalu diaduk hingga tercampur merata. Untuk adonan yang kedua, beri warna biru sebanyak 2 tetes. Dan untuk adonan yang ketiga,
Beri warna hijau sebanyak 2 tetes. Untuk macam warnanya, bisa kalian sesuaikan sesuai selera ya. Kemudian, masukkan masing-masing warna sebanyak 1 sendok makan. Untuk mengisi adonan ke dalam cetakan, ini sampai penuh. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua cetakan terisi, selanjutnya adonan dikukus. Sebelum adonan dimasukkan, pastikan kukusan sudah panas. Kukus adonan selama 20 menit. Gunakan api sedang. Setelah 20 menit dikukus, putu ayu ini sudah matang. Lalu diangkat. Ini untuk hasil kukusan yang kedua. Selanjutnya, kue akan aku keluarkan dari cetakan. Lakukan satu persatu hingga semua selesai ya. Untuk satu resep dan cetakan yang aku gunakan, ini bisa menghasilkan 24 buah kue putu ayu. Sekarang, waktunya untuk mencoba. Hasil perpaduan warnanya, ini cantik banget. Tekstur kue empuk dan lembut. Ini rasanya enak dan manisnya pas.